Halo, selamat pagi Mbak Amel. Halo, selamat pagi. Gimana apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik. Oh, kelihatannya kayak cerah banget sih Mbak. Ada apa nih? Iya nih, kayak suasananya cerah jadi moodnya ikut bagus gitu. Ya, baik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Amel karena sudah bersedia bergabung kembali pada sesi konseling pada pagi hari ini, yaitu pada pertemuan ketiga atau sesi pertemuan ketiga mengenai permasalahan Mbak Amel, yaitu overthinking. Iya, Mbak. Oke. Baik, saya akan memberikan sedikit rekapan dari pertemuan sebelumnya, yaitu Mbak Amel itu sering mengalami overthinking dan khawatir pada suatu hal yang sudah terjadi dan belum terjadi. Dan hal yang paling sering Mbak Amel rasakan yaitu uh, khawatir akan pencapaian Mbak Amel karena merasa tertinggal ketika membandingkan dengan teman-temannya Mbak Amel. Nah, sekarang bagaimana keadaan Mbak Amel? Apakah sudah ada perkembangan? Sudah lebih baik sih, Mbak, walaupun kayak apa kualitas tidur saya juga sudah lebih baik gitu. Kayak udah nggak nyampe tengah malam gitu lah. Walaupun kadang kayak masih kepikiran-kepikiran gitulah dikit gitu. Jadi Mbak Amel sudah merasakan kualitas tidur Mbak Amel itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Namun sampai saat ini masih ada yang mengganggu ya Mbak Amel. Hal apa sih yang masih mengganggu Mbak Amel sampai saat ini? Hmm. Masih sama sih, Mbak, masih kayak terkait pencapaian-pencapaian kayak gitu. Terus juga apa kayak masih ngerasa gini-gini aja gitu kayak masih kurang lah kayak dalam pencapaian dalam hidup saya gitu sih kepikiran aja. Jadi Mbak Amel masih merasa tertinggal dan masih merasa kurang akan pencapaian Mbak Amel terlebih ketika Mbak Amel membandingkan dengan teman-temannya Mbak Amel. Apakah benar begitu Mbak? Lalu dari Mbak Amel sendiri, Iya, eh, seperti itu. Lalu dari Mbak Amel sendiri, pencapaian seperti apa sih yang Mbak Amel harapkan? Karena Mbak Amel kan merasa tertinggal akan pencapaian. Saya tuh pengen improve diri saya gitu kayak ngelakuin hal-hal yang bisa bikin apa diri saya tuh lebih baik gitu dan tentunya tuh kayak menambah banyak pengalaman seperti itu sih. Iya. Namun kayak apa ya, rasanya tuh kayak semua yang ingin saya lakukan tuh gagal gitu. Kayak, jadi kayak ngerasa nggak bisa ngelakuin apa-apa kayak gitu. Oke, jadi Mbak Amel ini ingin improve diri, ingin memperbaiki diri dengan menambah pengalaman. Namun ketika Mbak Amel mencobanya, Mbak Amel itu merasa gagal dan merasa sia-sia akan hal tersebut ya. Iya Mbak, seperti itu. Eh, apa Amel pernah merasakan kegagalan sebelumnya? Pernah sih Mbak kayak yang pas waktu masuk kuliah gitu kan. Kayak apa ya, bukan sepenuhnya kegagalan dari saya sih, tapi kayak terkait finansial gitu. Jadi kayak kuliah saya harus tertunda gitu. Jadi kayak itu kegagalan besar gitu bagi saya dan kayak masih apa ya saya masih ingat gitu perasaan saya gimana dan saya juga kayak berandai-andai gitu kalau misalnya kayak saya kuliah lebih cepat kayak gitu sih. Jadi Mbak Amel itu benar-benar merasa sedih sehingga Mbak Amel itu masih sering berandai-andai karena merasa tertinggal itu ya Mbak. Iya Mbak kayak apa ya gas aja di pikiran saya bahkan kayak bisa sampai larut-larut apa memikirkan itu dan kayak saya berimajinasi gitu kayak kemungkinan-kemungkinan kalau misal kayak saya kuliahnya lebih awal itu gimana ya kayak gitu sih. Ya, yang Mbak Amel rasakan berupa khawatir, rasa takut sehingga membuat Mbak Amel itu overthinking itu adalah hal yang wajar. Hal ini berkaitan dengan kejadian Mbak Amel sebelumnya, pengalaman Mbak Amel sebelumnya, karena Mbak Amel harus menunda kuliah karena faktor finansial. Nah, apakah benar begitu yang Mbak Amel rasakan? Mbak seperti itu. Oke, baik. Lalu, apakah ketakutan
dan kegagalan Mbak Amel, takut gagal Mbak Amel itu mengganggu aktivitas sehari-hari Mbak Amel? Masih sedikit mengganggu sih Mbak, kayak walaupun kualitas tidur saya membaik, tapi kayak pikiran-pikiran itu selalu muncul gitu di pikiran saya tidur. Baik, di pertemuan sebelumnya Mbak Amel mengatakan ya, Mbak Amel ini ingin fokus pada tujuan, lalu ingin menjadikan kejadian sebelumnya, pengalaman sebelumnya itu sebagai pembelajaran. Namun sampai saat ini Mbak Amel masih kepikiran, masih takut akan kegagalan. Lalu bagaimana itu Mbak Amel? Gimana ya Mbak, kayak saya tuh emang pingin gitu, kayak jadiin kegagalan saya itu sebagai suatu pembelajaran gitu. Tapi kadang kayak masih sulit aja untuk ngelakuinnya. Kayak saya tuh juga bingung gimana, mau gimana lagi, karena kayak susah ya ternyata kayak gitu. Oke, saya lihat-lihat Mbak Amel itu mulai seperti hilang fokus dan sedikit terlihat murung daripada awal tadi. Apa yang Amel pikirkan sekarang? Apa ya, maksudnya kayak saya tuh mikirin kayak mau ngelakuin apa ya setelah ini gitu, kayak ada nggak sih yang bisa aku lakuin dalam waktu dekat gitu, kayak gimana kalau misal kayak aku nggak bisa ngelakuin apa-apa, kayak gitulah Mbak pikiran saya. Baik, saya juga pernah merasakan overthinking dan takut akan kegagalan. Eh, dan itu membuat saya juga terpuruk. Namun, seperti yang Mbak Amel katakan bahwa kegagalan itu dijadikan sebagai pembelajaran. Selain itu, kegagalan bukan menandakan kita akan selalu gagal seterusnya. Nah, sebaiknya kita harus melihat fokus pada tujuan kita, bukan pada rintangan-rintangannya. Nah, ketakutan. Menurut teorinya Men, terdapat 6 emosi. Salah satunya adalah takut. Sebenarnya emosi takut itu untuk memberi rasa aman kita, untuk membuat kita bertindak, untuk memberi rasa aman pada diri kita. Seperti ketika melihat ular, kita akan menghindar. Seperti yang Mbak Amel lakukan sekarang. Mbak Amel itu takut akan kegagalan, sehingga Mbak Amel itu memilih untuk tidak mencoba seperti itu. Nah, ketakutan itu sebaiknya eh, dihadapi, Mbak. Bagaimana kita menghadapi ketakutan tersebut, menghadapi masalah tersebut, yaitu dengan cara mencari sumber daya baru untuk membentuk pertahanan dan kemampuan baru untuk menghadapi tantangannya. Iya Mbak, Nah, menurut Amel, adakah yang bisa kamu lakukan untuk masalah kamu ini? mau mengurangi overthinking saya kan, jadi kayak saya pengen fokus aja gitu sama apa yang mau saya capai, itu kayak tetap ngelangkah gitu, kayak maju terus gitu. Kayak ngelihat ke belakang tuh cuma buat pembelajaran aja gitu, dan kayak apa ya, lebih mensyukuri apa yang saya dapatkan seperti itu sih, Mbak. Ya. Baik, saya punya tips berupa kotak fokus afirmasi. Namun sebelumnya saya izin untuk membagikan layar. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke Mbak, Apakah sudah terlihat, Amel? sudah Mbak. Ya, baik. Ini adalah kotak fokus afirmasi yang dapat kamu gunakan ketika kamu eh, overthinking atau demotivasi atau ingin mencapai target. Nah, sekarang tips yang saya berikan, saya ingin kamu membuat afirmasi positif sebelumnya, terus kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Di sini kamu dapat membuatnya di kertas lalu mengirim saya, atau kamu dapat di kolom chat saja juga boleh untuk percobaan kali ini. Kalau Oke bisa Mbak, dipahami, bisa Mbak. baik, silahkan ya. Oke, ini sepertinya sudah kamu kirim ya. Iya Mbak, sudah. Oke, saya akan membacakan poin-poinnya yang telah kamu tulis. Di sini kamu membuat afirmasi fokus pada pencapaian yang dapat dicapai dan melangkah tidak melihat ke belakang dan mensyukuri yang ada. Kemudian di pertanyaan satu kamu merasa takut akan kegagalan dan khawatir akan merasa tertinggal dengan teman kamu. Terus yang kedua, kamu ingin punya pencapaian, mendapatkan improve diri dan keahlian baru dan mengikuti webinar pelatihan skill. Ketiga, kamu juga jawab ingin melihat realita dan terus mencoba dan tidak takut gagal. Dan kamu yakin bahwa kamu adalah orang yang pintar, rajin, tekun, mandiri, dan percaya diri.
Di pertanyaan keempat, kamu punya kebiasaan menunda dan suka melihat ke belakang terlebih ketika mengalami kegagalan. Kemudian ini di pertanyaan kelima, kamu kamu sudah membuat eh, cara untuk menghadapi masalah kamu yaitu dengan to-do list dan fokus pada yang dapat kamu lakukan. Oke. Nah, sekarang saya ingin Amel menyimpulkan dari kata fokus afirmasi ini apa poin yang dapat Amel ambil? Apa ya, kayak dari yang udah saya tulis gitu ya. Setelah menulisnya, saya kayak bisa tahu gitu, kayak apa sih yang sebenarnya saya rasakan gitu. Terus apa perasaan-perasaan saya tuh seperti apa gitu. Terus kayak apa yang mau aku lakuin gitu. Terus kayak apa ya, kebiasaan-kebiasaan yang membuat saya apa ya, gagal tuh apa sih kayak gitu. Jadi kayak oh ternyata saya juga punya value ya gitu, punya sesuatu yang bisa dipegang gitu. Jadi saya lebih percaya diri aja sih, Mbak. Oke, baik. Jadi kamu ketika kamu telah mencoba tips yang saya berikan berupa kotak fokus ini, kamu lebih melihat perasaan kamu bagaimana, kamu juga mengingat kembali value yang kamu miliki, dan kamu juga merasakan bahwa kamu telah berusaha untuk mengatasi kebiasaan negatif kamu. Nah, lalu menurut kamu, apakah tips yang saya berikan ini dapat membantu kamu? Iya sih Mbak, bisa sedikit membantu, kayak saya lebih jadi punya power gitu, punya apa ya, kepercayaan diri gitulah buat ngelakuin hal-hal biar nggak gagal gitu dan bisa mengantisipasinya gitu sih. Bagaimana perasaan kamu setelah mencoba kota fokus yang saya berikan ini? Apakah kamu juga pernah mencobanya sebelumnya? Em, Belum pernah sih Mbak, cuma masih kayak batas kata-kata aja sih kayak gitu. Belum yang sampai ditulis gitu. Jadi perasaan kamu saat ini bagaimana setelah mencoba ini? Hmm, Sudah sedikit lebih lega sih Mbak. Oke, oke. Baik, karena sesi konseling hari ini sudah berakhir, saya izin untuk menyimpulkan pada sesi konseling hari ini. Jadi kamu itu masih merasa overthinking pada pencapaian kamu, terlebih ketika kamu membandingkan dengan teman-teman kamu. Hal ini juga dilatar belakangi karena kamu harus menunda masuk perguruan tinggi karena faktor finansial, sehingga kamu merasa tertinggal dengan teman kamu dan merasa rendah diri akan hal tersebut. Dan tadi kamu juga sudah mencoba tips yang saya berikan berupa fokus afirmasi. Di sini kamu merasa terbantu, kamu mampu melihat apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan, dan mengingat kembali value-value yang kamu miliki. Kemudian kamu juga dapat melihat kembali bagaimana kamu mengatasi suatu kebiasaan negatif kamu. Baik, apakah ada yang ingin kamu tambahkan, Amel? Cukup Mbak, tidak ada. Baik, saya ingin Mbak Amel untuk membuat mengaplikasikan tips yang berikan ini selama 1 bulan. Nanti laporan progresnya dapat dikirim ke saya via chat WA. Nah, apakah Mbak Amel bersedia? Iya Mbak. Bersedia. Baik. Karena sudah sesi counseling sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Amel karena telah berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, sekarang Mbak Amel boleh meninggalkan ruangan Zoom sekarang. Terima kasih ya Mbak Amel. Ya, sama-sama Mbak. Oke Mbak.